setelah ini banyak orang yang akan memanfaatkan momen-momen ini, membuat sebuah praktek, membuat ini bahwa dan mengaku mereka adalah pengobatan Dayak. Ya, selamat malam. Oke, sekarang lagi viral nih pengobatan Ida Dayak. Ya. Nah, Ki sendiri sebagai pernah tinggal atau orang Dayak sendiri gimana sih melihat viralnya pengobatan Ida Dayak? Kalau untuk viralnya Ibu Ida Dayak yang pengobatannya sedang viral di semua sosial media dan banyak diperbincangkan juga di semua kalangan, bahkan baru-baru ini beliau diundang katanya orang-orang penting ya. Salah satu Jenderal Andika. Iya, benar. Tadi saya juga lihat ada statement dari dia. Kembali lagi ke kepercayaan masyarakat sendiri dan teknik yang dilakukan, skillnya memang menggabungkan dari pengobatan-pengobatan alternatif yang memang ada di keilmuan patah tulang atau memang keilmuan alternatif seperti itu. Nah, Ki sendiri kan paling nggak tahu lah arti kata Dayak, suku Dayak. Ya. Memang ada nggak sih pengobatan-pengobatan itu dalam arti patah tulang dengan cara di minyak? Gitu. Nah, kalau dari kita Dayak sendiri itu ada memang pengobatan menggunakan minyak-minyak ramuan yang memang sudah dibuat dari leluhur terdahulu. Bahkan ada juga di sini kita udah punya namanya minyak bintang. Itu dipercayai bisa untuk mengobati orang yang patah tulang ataupun luka yang memang parah. Itu bisa diusap ataupun diuntal ataupun kalau bahasa Indonesia itu ditelan gitu. Tapi secara magicnya nggak ada ya? Kalau secara magic ataupun keajaibannya itu kita kembalikan lagi ke Sang Maha Pencipta. Tergantung siapa yang menganut agama apa, ya kita kembalikan lagi ke situ, kepercayaan itu. Tapi emang dengan secara spontan gak sih Ki? Dan saya lihat dan masyarakat juga melihat dengan cara dia mengobati itu dengan cara dia bernyanyi-nyanyi atau berjoget-joget. Itu apa sih Ki? Kalau itu sendiri biasanya mungkin banyak juga, bukan hanya di Dayak aja. Kita bisa lihat di Sumatera, bahkan di Sulawesi, dimanapun ada pengobatan alternatif yang di pinggir jalan. Itu biasanya mereka pasti menampilkan dulu hiburan, terus ujung-ujungnya baru ada pengobatan massal ataupun pengobatan yang dibayarnya itu mungkin seikhlasnya. Mereka juga tidak sembarangan dalam melakukan prakteknya. Mereka memang mempunyai skill ataupun pengetahuan tentang di mana penyakit-penyakit ini yang akan diobati. Seperti patah tulang sendiri, itu biasanya mereka akan memberikan sebuah gerakan ataupun sebuah pijatan dengan teknik yang memang sudah mereka kuasai. Dan mereka juga tidak berani sembarangan karena itu bisa berdampak kepada mereka sendiri yang melakukan pengobatan ini. Tapi dari sisi kacamata si Ki sendiri, itu emang hanya keturunan apa emang harus dalam arti belajar atau emang dapat dari ilmu alam sendiri Ki? Ya, kalau untuk pengobatan alternatif sendiri sebenarnya lebih bagus keturunan, karena ada jam terbang. Kita bisa seperti saya misalnya, saya melihat orang tua saya mengobati orang, terus saya dikasih tahu tentang teknik-tekniknya seperti apa, terus juga ramuan-ramuannya seperti apa, itu bakal lebih baik. Tapi ada juga memang orang yang mempelajari ataupun mendalami dengan menekuni sebuah keilmuan secara alternatif, bisa dibilang. Kalau sekarang itu bisa dibilang alternatif, padahal di zaman dulu ini adalah pengobatan yang intinya ke dokter baru alternatif, seperti itu. Nah, tetapi ada juga memang sekarang itu ada seperti forum-forum yang memang melindungi ataupun forum yang memang sudah terorganisasi seperti itu, yang memang mereka itu ada izin prakteknya, ada badan hukum yang melindungi mereka untuk praktek pengobatan alternatif ini. Nah, Ki sendiri melihat pengobatan Ida Dayak ini memang hanya khusus patah tulang atau ada yang lain gak sih Ki? Apa ya? Itu kanker atau itu emang infeksi, segala macam penyakit gitu. Yang sejauh ini saya lihat memang lebih ke arah kebanyakan patah tulang. Ada juga yang stroke, tapi tetap aja kalau stroke itu harus berulang kali karena itu berbalik lagi kita ke medis tentang pikiran ataupun tentang saraf.
itu harus berulang-ulang, tidak bisa langsung spontan disembuhkan langsung dia bisa jalan, pasti itu bakal harus ada pengulangan pengobatannya. Tetapi kalau untuk patah tulang itu memang ada teknik sendiri. Kita biasa pernah juga mempelajari ataupun mendalami tentang ilmu patah tulang ini, sebenarnya bukan hanya di Dayak saja. Banyak juga keilmuan patah tulang ini yang ada dari Cimande, ada yang dari Banten, ada yang dari mungkin Sumatera juga ada ilmu patah tulang ini, dan semuanya bagus sebenarnya. Tapi di sini memang lebih di branding Ibu Ida ini dengan keikhlasan dalam hal tarif, itu yang membuat nilai plus bagi dia, dan mungkin Tuhan pun ataupun Sang Pencipta mendukung dia untuk mengobati orang, membantu orang banyak seperti itu. Tapi minyak itu emang dibuat, emang asli dari Dayak sendiri sih? Kalau untuk minyak sendiri itu macam-macam ya, sama kayak minyak Cimande juga ada, minyak Banten juga ada. Itu memang sengaja dibuat dari akar-akaran, biasanya minyak panas. Dan minyak itu hanya sebuah sebenarnya itu untuk melicin atau untuk sebagai media di mana urut itu lebih gampang untuk dilakukan. Tetap ya. Untuk warnanya sendiri beda-beda nggak sih? Kalau namanya minyak itu kan kalau si Dayak itu merah. Kalau untuk Kalimantan itu biasa warnanya merah. Itu minyak akar yang memang sengaja direndam di dalam wadah cawan ataupun tempat apapun itulah. Jadi emang itu dibuat sengaja. Kita punya juga contoh minyaknya. Itu biasa digunakan untuk patah tulang, untuk alergi ataupun disengat binatang-binatang buas, dan juga bisa untuk saraf seperti itu. Tapi Ida Dayak itu ada waktunya gak sih pengobatan itu hilang begitu aja dalam arti yaudah nyampe sini aja? Apa emang sumur hidup dalam arti emang punya ilmu dari dirinya sendiri Ki? Kalau untuk keilmuan pengobatan itu biasanya di saat mereka sudah melakukan dan praktek, itu biasanya akan terus-menerus ada di diri dia seperti itu. Biasanya pengobatan Ida Dayak itu pasien itu berapa yang dia kuat Siki dari pandangan Siki sendiri, karena juga udah cukup umur, makanya masyarakat atau para pejabat sendiri jangan terlalu banyak dan jangan terlalu capek. Kalau untuk maksimal dia mengobati orang itu tergantung kemampuannya, mungkin tenaganya, staminanya seperti apa. Di saat dia masih bisa melakukan, ya dia akan melakukan. Di saat dia udah capek pasti dia istirahat. Dari penyakit itu Ki, yang bisa atau enggak bisanya itu apa sih Ki? Maksudnya patah emang udah bertahun-tahun, apa emang patahnya baru-baru sekarang-karang atau berapa bulan gitu? Nah bahkan di video juga tadi ada teman yang ngirimin itu udah seperti dia cacat dari kecil, udah 20 tahun atau apa itu bisa sembuh dengan dia. Terus ada juga yang tidak bisa bicara, sarafnya ditarik, itu langsung bisa ngomong. Nah itu sebuah kelebihan ataupun keajaiban yang orang punya lah itu. Tapi pengobatan Ida Dayak itu dengan cara urat, apa emang cara apa sih Ki? Kalau untuk faktor X itu mungkin di setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita menyebutnya namanya tuah. Jadi orang kalau udah bertuah itu tidak akan pernah tertukar gitu. Jadi dia memang punya pakem ataupun memang punya tuah dalam pengobatan. Dia bakal dapatlah itu sampai akhirnya mungkin dia turunkan ke anaknya, mungkin dia akan punya murid nantinya, punya pegawai nantinya yang akan membantu dia dalam hal pengobatan ini. Itu tidak akan punah. Dan para ustadz juga banyak yang berkomentar Ki, ya kan, kayak Buya Hamka. Itu emang dapat dari Ilahi Ta'ala, dan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengasih ilmu, dan jarang orang yang bisa mendapatkan ilmu itu tanpa seizin Allah. Nah, Ki sendiri mendapatnya gimana? Nah kalau saya sendiri berpendapat bahwa ilmu itu emang datangnya dari Sang Maha Pencipta, dan bagaimana caranya nanti di saat orang ini sudah mendapatkan ilmu, menggunakannya seperti apa, itu akan bisa berdampak ke dia sendiri. Di saat dia menggunakan ilmu ini bagaikan ibaratkan untuk kebaikan, itu akan mendapatkan kebaikan pula kepada dia sendiri. Dan di saat dia menyalah dari aturan menggunakan ilmu ini, itu akan berdampak kepada dirinya sendiri, ataupun ilmu ini akan memakan dirinya sendiri. Dan alasan dia tanpa bayar kenapa Ki? Mungkin itu sudah menjadi sebuah, kalau modernnya tuh mungkin ini fashion dia. Di saat dia menolong orang, di saat orang ini terbantu dan mereka berhasil dengan apa yang ditolong, ada sebuah kepuasan tersendiri yang mereka rasakan, dan ada rasa seperti
syukur yang mereka rasakan karena ilmu ini bisa berguna untuk banyak orang seperti itu. Nah sekarang lagi viral lagi Ki yang katanya salah satu anak dari Arab Saudi yaitu Pangeran siapa Ki udah 15 atau 17 tahun koma. Ya kan, benar atau enggaknya Ki? Dia datang ke sana dibawa Presiden RI untuk mengobat dan alhamdulillah ada perkembangan. Ya kan, anak sultan itu, pangeran itu tangannya mulai bergerak. Nah, Ki sendiri bisa melihat dari kacamata Ki sendiri itu emang anugerah dari Maha Kuasa enggak pembantu dari Ida Dayak sendiri. Jadi kalau untuk masalah dari orang yang di Arab ini yang dibawa oleh Presiden RI itu saya belum tahu sumbernya seperti apa, jadi saya tidak berani untuk statement bahwa ini benar atau tidak. Yang penting apapun yang dilakukan dia dengan niat tulus, bukan karena untuk suatu kesombongan yang dikejar, ya mudah-mudahan itu berdampak baik. Tapi Ki sendiri flashback sebagai asli Dayak atau emang pernah di Dayak? Nah, Ki sendiri? Kalau saya memang keturunan. Nah, Ki sendiri melihat memang dari masih kecil atau sampai sekarang sendiri pengobatan apa aja sih yang ada di Dayak selain panah, selain yang itu yang tradisi di? Kalau untuk pengobatan sebenarnya banyak. Ada juga untuk seperti patah tulang itu memang benar ada, dan ada juga yang untuk menyembuhkan luka ataupun bahkan ada dipercaya bahwa minyak bintang itu bisa menghidupkan orang mati. Seperti itu. Karena bisa dibilang ini minyak untuk hidup abadi seperti itu. Ki, kalau masalah pengobatan alternatif yang seperti ini selalu berbenturan nggak kalau dengan ilmiah kayak dokter-dokter itu? Pernah nggak pernah debat atau secara medis? Sebenarnya gini, saya punya teman juga banyak dokter-dokter, bahkan ada dokter ortopedi juga. Saya sempat sharing juga sama mereka tentang ini tadi pengobatan alternatif patah tulang. Terus mereka cuma bertanggapan bahwa itu sudah punya jalannya masing-masing. Sedangkan kalau di kedokteran mereka memang ada jejaknya semua direkam dan lihat secara teori dan secara ilmiah. Tapi di saat kita berbicara tentang ilmu alternatif itu berbicara tentang keyakinan. Tapi tetap ada skill di sana. Skill ataupun memang kita mempunyai cara-cara tersendiri yang memang sudah dipelajari pakemnya. Kalau patah tulang harusnya ke sini, sendi itu sebelah mana, itu udah ada tekniknya masing-masing. Tetapi memang tidak ada riset ilmiahnya, itu aja. Kalau sebagian orang dari kita kan ada beranggapan mungkin ini dibantu dengan yang goib-goib, itu benar gak? Kalau untuk berbicara goib, bahwa Tuhan pun goib kan seperti itu. Jadi berbalik lagi tentang kepercayaan. Di saat kita sudah percaya sama seseorang, dan ini apalagi bisa dibilang Ibu Ida ini sudah termasuk influencer yang memang udah viral di mana-mana. Terus ada artis, ada pejabat, ada jenderal yang berbicara statement bahwa benar di sini telah ada yang sembuh. Di situ semakin menambah tingkat kepercayaan masyarakat bahwa ini benar-benar terjadi dan benar-benar pengobatan yang memang mendapatkan sebuah hasil yang baik seperti itu. Ki, kok tradisi orang Dayak sendiri Ki, kenapa sih apapun yang dia lakukan itu dengan pakaian khas Dayak itu nggak boleh lepas? Nah, Ki sendiri. Kalau itu sih yang saya lihat sih sebenarnya identitas ya. Identitas di mana orang ini melakukan secara adat, secara tradisi yang memang sudah turun-menurun pengobatannya. Untuk mereka joget atau apa, mungkin itu improvisasi agar terlihat menarik di kalangan ramai seperti itu. Untuk pakaiannya sendiri atau untuk topping sendiri? Ya kalau itu banyak, karena ada lebih dari ratusan suku di Kalimantan dan itu berbeda-beda penampilan ataupun pakaiannya. Untuk di Dayak sendiri banyak masuk ke pelosok mana sih Ki yang banyak bisa mengerjakan ilmu dalam arti pengobatan? Ki kan Dayak itu berbeda-beda tempatnya. Si Idanya sendiri di posisi Dayak apa sih Ki? Kalau saya sendiri untuk berkomentar tentang Ibu Ida, saya nggak tahu dia di mana. Karena saya nggak pernah cari tahu dia siapa, cuman hanya lihat dia berlewatan aja di sosial media. Makanya
saya sempat tadi cari-cari sedikit informasi tentang dia, bahwa benar banyak juga yang berobat. Bahkan kemarin sempat di Depok atau di Sentul ya, itu rame banget yang mengobat karena antusias masyarakat tentang adanya testimoni tadi. Itu yang ngebuat orang menjadi percaya. Kalau untuk kita di kampung sendiri, bahkan di mana-mana ada pengobatan alternatif dan macam-macam teknik dan medianya seperti itu. Tapi kan dia awal pertamanya kali dia sebelum viral kan memang pengobatan keliling dari tempat ke tempat. Ya kan, tapi emang terbukti bahwa benar hasil yang selama ini diobatin tanpa bayaran. Nah, emang benar nggak sih orang Dayak itu emang punya prinsipnya kayak gitu, Ki? Kalau untuk pengobatan itu pasti bukan hanya di Dayak saja, tetapi di luar Kalimantan pun banyak orang yang membuat pengobatan itu seikhlasnya. Tapi nanti ujung-ujungnya pasti jualan minyak, jualan obat, jualan itu udah pasti kalau untuk orang yang keliling seperti itu. Makanya statement dari Dayak sendiri juga banyak berkomentar bahwa banyak orang-orang yang mengampulasi, maksudnya untuk minyak itu dipalsukan. Makanya saran dari Ibu Dayak itu jangan terlalu percaya. Makanya Ki sendiri melihat minyaknya itu bisa membedakan nggak sih biasanya? Jadi kalau untuk minyak sendiri itu sebenarnya minyak urut. Hampir sama kayak minyak Cimandi kan udah banyak tuh dijual di pasaran. Terus minyak Dayak juga bisa dicek di toko online atau di mana udah banyak yang jual. Sebenarnya minyak itu hanya sebuah media di saat untuk memperlancar urutannya. Nah, jadi balik lagi ke skill sama faktor X-nya tadi. Jadi intinya minyak itu nggak ada sangkutan dengan medis, sangat sautnya dengan magic atau ilmu-ilmu tertentu ya. Kalau untuk minyak sendiri yang saya lihat dari sudut pandang paranormal, saya lihatnya itu minyak hanya minyak urut. Kelebihannya ada di Bu Ida ini, ketulusan dan memang skill dia itu yang membuat orang banyak sembuh. Seperti itu. Oke, misalnya ada nggak masukan atau saran, kan pasti banyak nih orang-orang yang bisa melakukan hal pengobatan kayak gitu. Ada kan nggak ketika orang yang berobat, maksudnya biar tahu kalau ini yang abal-abal tuh ya, karena kan ada yang hubung atau apa. Memanfaatkan momen. Jadi dengan adanya viral setiap pengobatan, dulu sebelum dia viral ada namanya pengobatan jari petir. Terus ada lagi pengobatan apa? Batu yang batu ponari yang memang dicelupkan ke air, itu pasti rame. Tapi kan ujung-ujungnya balik lagi kepercayaan seseorang. Jangan langsung cepat mencari pengobatan alternatif, coba diperiksa dulu medis. Di saat medis tidak bisa mendapatkan sebuah rekaman tentang penyakit dan itu tidak dapat, terus kalian masih merasakan sakit di dalam tubuh kalian, baru beralih ke cari pengobatan alternatif medis, non medis gitu. Jadi jangan langsung ngambil, kita langsung aja ke sana, tapi dicek dulu baru kita bisa beralih. Sama halnya sihir pun seperti itu, tidak bisa kita bilang wah sakit perut, wah ini sihir, langsung statement wah ini sihir nih, ini santet nih, ini teluh. Coba dulu periksa ke medis. Kalau memang di medis tidak ada penyakit itu di jejak medisnya, barulah kita cari pengobatan alternatif. Dan juga banyak juga nanti setelah ini banyak orang yang akan memanfaatkan momen-momen ini, membuat sebuah praktek, membuat ini bahwa dan mengaku mereka adalah pengobatan Dayak. Dulu juga banyak pengobatan media jari petir. Itu rame sampai bahkan banyak orang bisa jari petir, terapi bakar, bahkan dulu juga terapi telur. Di saat aku sudah membuat terapi telur, ternyata banyak orang normal yang melakukan hal seperti itu. Jadi pintar-pintar kita menangkapi ataupun melihat penyakit ini seperti apa. Jangan langsung balik lagi ke kepercayaan orang. Jadi intinya dari Ki sendiri percaya dengan pengobatan Ida. Kalau untuk pengobatannya saya percaya bahwa memang banyak pengobatan-pengobatan yang unik di Indonesia ataupun di Nusantara ini. Terus kembali lagi di saat lagi viral pasti rame. Nanti begitu ada statement dari seseorang itu bakal pasti turun lagi. Tapi kembali lagi ke kepercayaan penonton ataupun masyarakat. Pesan terakhir untuk masyarakat sendiri Ki, dengan pengobatan-pengobatan yang sekarang beredar dan viral Ki. Oke, kalau untuk ini lebih ke arah hati-hati, coba lihat dulu sumbernya, lihat dulu testimoninya, itu benar akurat atau enggak. Takutnya testimoni yang memang ini sengaja dibuat untuk menarik perhatian ataupun
antusias masyarakat untuk datang berobat. Jadi emang diteliti benar-benar, coba periksa dulu ke medis. Kalau memang medis tidak bisa mengobatinya, baru silahkan mencoba untuk alternatif seperti itu. Untuk KIS sendiri ada aksesoris tertentu nggak sih yang KIS sendiri pakai tradisi darah modelnya kayak yang dipasang sekarang itu apa? Kalau untuk aksesoris sendiri sih sebenarnya banyak. Di sini banyak juga terlihat. Jadi kayak gini, ini dari ini bapak angkat yang ada di sana dikasih dari kepala suku. Terus banyak juga lah. Tapi tidak menjadikan ini adalah sebuah yang mendatangkan sebuah tuahnya. Kita tetap kembalikan ke diri kita sendiri. Percuma kita mempunyai barang yang bagus sekalipun kalau kita tidak bisa membawa diri, itu akan memakan diri kita sendiri. Tapi intinya sebagian atau berapa puluh persen hanya aksesoris ya, yang model-model kayak ya sebenarnya yang kita pakai semua aksesoris. Tapi ada juga yang memang kita percaya sama benda-benda seperti ada yang minyak, ada yang seperti ada patung-patung kecil ataupun tulang menulang, itu yang kita percaya sebagai penangkal bala ataupun pendatang sebuah kekuatan dari leluhur seperti itu. Intinya jangan ada oknum-oknum tertentu yang saat ini tidak untuk masyarakat mengabdi atau ya kan membagikan ilmu atau kesehatan masyarakat sendiri tanpa biaya yang disalahgunakan ya. Ya intinya jangan menyalahgunakan momen lah. Tetap kita kembalikan lagi secara logika juga.